membuat treatment 3 jimat hidup di dalam diri kita. Sehingga 3 jimat hidup yang kita kenal dengan olah rogo, olah jiwa, olah rasa, kalau di bahasa dakwahnya mungkin kuatul jism, kuatul ruh, nahnu amaliyun, bagaimana kita lansia yang tidak lagi muda usianya tetapi dibuat bugar, dibalik sebagaimana lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, maka badannya itu juga akan terbangun, bangunlah badannya. Sehingga treatment tentang ruhani, tentang jiwa, tentang kedekatan kita dengan Allah, silah bilah kita kepada Allah, itu yang menjadi patokan utama. Itu yang membedakan kita dengan panti jompo. Mungkin kalau panti jompo itu hanya kebanyakan pelayanan kesehatannya saja. Bagaimana raga yang sudah usang itu bahkan cenderung berkurang kesehatannya itu, kemudian kita temani, kita bersamai, tapi kita lebih dalam lagi, tidak hanya sekedar masuk ke dalam raganya, tapi kita masuk ke dalam relung jiwanya, karena dia akan yang menjadi abadi, ke alam abadian. Sehingga alam keabadian itu harus terus ditumbuhkan. Sehingga seyogyanya, seharusnya, yang wajar itu, usia kita yang semakin tua, semakin menambah, itu harusnya kedewasaan rohaninya juga semakin menambah. Ternyata dari screening yang kita lakukan itu tidak kita dapati. Kadang-kadang justru kendala fisik ini menyebabkan kendala rohani. Sengaja kita balik sekarang, kalau fisiknya mau sehat, ini harus tumbuh. Kalau imunnya mau kuat, imannya harus tumbuh. Gitu. Kalau imunnya mau sehat, imannya harus kuat. Nah, ini adalah yang menjadi kita berbeda dari panti jompo, karena ini adalah pesantren. Lanjut, Mbak, presentasinya bisa dilanjutkan. Oke. Ya, ini 3 jimat hidup kita yang kita kenal dengan olah rogo, olah jiwa. Sehingga tadi di saat raga kita tidak lagi muda, tapi ruhani kita terus ditumbuhkan, sehingga interaksi sosial, olah ros. Maaf Pak Winarno, sepertinya sinyalnya terputus lagi Pak. Lakukan, sehingga setiap hari agenda-agendanya kita mencoba pembiasaan sholat subuh, dari sholat qiyamul lail malah pembiasaan sholat malam. Jadi bunda-bunda kita, yang kita ini luar biasa, jam 3 kadang sudah bangun, bahkan ada yang lebih kurang dari itu, minimal jam 3:30 sudah bangun. Mereka kembali memberikan makanan rohani, karena rohani ternyata juga lapar sebagaimana badan kita. Kalau terbiasa diberikan makanan di pagi hari, dia akan segar. Maka pagi-pagi bunda kita, yang kita itu bangun pagi-pagi, kemudian membiasakan qiyamul lail walau hanya 2 rakaat. Kemudian setelah itu subuh jamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian tauhid, kemudian belajar tentang tilawah Quran dan seterusnya, zikir pagi, kemudian dilanjut nanti sholat duha awal atau yang kita kenal dengan sholat suruk. Mereka melakukan sholat duha lebih awal, kemudian istirahat nanti untuk diberikan pelajaran lagi. Sekolah lansia itu dari jam 9 sampai dengan ini bisa dilanjut, Mbak, layarnya. Sehingga kita lakukan ini terus menerus, alhamdulillah. Dari bunda-bunda yang kita yang tadinya ada masalah dengan fisik, ada masalah dengan interaksi sosial, karena yang kita bangun adalah jiwanya. Kalau di chipnya, masternya gitu kan, prosesornya yang kita upgrade gitu kan, sehingga yang tadinya di awalnya mengalami masalah interaksi sosial, mengalami masalah badan misalnya, yang saya perkenalkan dengan Bu
Bunda ini mana ya? Ini Bu Yani ya. Nah, ini salah satu bunda kita dari Kerawang. Ini sudah hampir 2 tahun lebih ya Bun di sini ya. Beliau ini dulu sesak napas karena tinggal di kawasan industri, sepuh. Ini dengan treatment tadi olah jiwa ya. Di sini beliau mengaji, membiasakan puasa, membiasakan sholat jamaah, kemudian menghafal Quran dan seterusnya. Nanti di sesi tanya jawab silahkan tanya bunda-bunda satu-satu. Ternyata beliau dari nol tidak bisa baca Quran, kemudian hari ini bisa baca Quran, sudah mulai proses menghafal, dan alhamdulillah bicaranya sudah mulai lancar, tidak sesat, tidak gagap lagi seperti dahulu. Ini salah satu bukti empiris di tempat kita, walaupun secara kajian teoritisnya seperti apa, akademisnya seperti apa, kita belum pernah lakukan riset itu, tetapi ini bukti empiris yang pernah kita lihat dengan kacamata sendiri dan kita alami setiap hari. Nah, ini adalah hal-hal yang kita lakukan. Sehingga kurikulum di kita itu ada kurikulum rutin sekolah lansia dan juga ada kurikulum pembiasaan. Tadi himbauannya karena sudah sepuh, mungkin kalau tidak pun juga butuh sentuhan khusus. Nah, kita meyakini di tempat ini kenapa kita lakukan dengan serius, ada 2 kemuliaan. Yang pertama adalah kemuliaan memuliakan orang tua. Rasulullah SAW mengajarkan orang tua adalah pintu surga buat kita yang paling tengah. Kita bisa masuk surga melalui pintu paling tengah, yaitu pintu birrul walidain. Pertanyaannya, kita ini termasuk orang yang memuliakan orang tua apa tidak? Ketika memuliakan, insya Allah Allah kasih hadiah untuk kita pintu surga paling tengah. Yang kedua adalah kemuliaan mengajarkan Quran. Barang siapa yang menghafal Quran, insya Allah kelak dia akan dihadiahkan mahkota di surga, 2 mahkota, 1 mahkota untuknya, yang satu lagi adalah untuk mahkota untuk orang tuanya. Sehingga orang tua kita, walaupun sudah usianya tidak lagi muda, bahkan cenderung uzur, di sini ada yang lebih dari 80, masih gagah, masih belajar Quran, masih bersemangat. Dia beliau nanti ketika bisa menghafal Quran, insya Allah dia akan mahkota di surga, dan beliau bisa mempersembahkan untuk orang tuanya yang sudah terlebih dahulu meninggalkan beliau untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pengantarnya itu nanti bisa digali lebih dalam ketika kita sesi dialog. Intinya adalah 3 ajimat hidup ini, olah rokok, olah jiwa, olah rasa ini yang kita pakai untuk menjadi treatment bagaimana lansia kita bersamai hingga kelak husnul khotimah, sehingga abadi di alam keabadian setelah hidup di dunia, hidup di alam berikutnya ila yaumil qiyamah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Winarno atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa mengenai Pondok Pesantren Raden Rahmat. Tujuannya sangat mulia sekali ya Pak ya, dan pesan yang Bapak sampaikan pun semoga dapat tersampaikan oleh teman-teman peserta. Nah baik, selanjutnya karena sudah 20 menit Pak Winarno menyampaikan materi, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa silahkan bertanya di kolom chat, atau teman-teman juga bisa langsung angkat tangan ya. Di situ ada fitur angkat tangan, teman-teman bisa menggunakan fitur tersebut. Pak Winarno, saya ingin bertanya, Pak. Baik, silakan. Kalau untuk berarti itu pondok pesantrennya kayak santri biasa gitu ya, Pak ya, kayak di pesantren-pesantren anak-anak gitu ya, Pak. Betul. Berarti yang diajarkan sama Betul. seperti itu.
di pondok pesantren biasanya? Polanya sama, tentu muatan akademisnya yang berbeda. Oh, begitu ya. Baik-baik Pak, baik. Karena penasaran Pak, biasanya kan umumnya pesantren itu untuk anak-anak gitu ya Pak ya. Tapi sekarang ini kayaknya mulai bermunculan pondok pesantren yang khusus untuk lansia begitu Pak. Di dalam lembar screening itu yang di presentasi sudah saya sampaikan. Ketika mendaftar itu kita ada proses screening. Apakah bacaan Qur'annya baik atau belum, kemudian kondisi raganya seperti apa, interaksi sosial seperti apa. Maka kurikulumnya kita nanti sesuaikan, karena kita sifatnya masih seperti privat. Jadi kalau yang belum bisa sholat kita dampingin, yang belum bisa baca Quran kita dampingin, lebih ke ibadah-ibadah praktis, tidak ke teoritis seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ini sepertinya ada yang baru saja raise hand, yaitu Mas Kevin Ahla Seiga. Raise hand. Ingin bertanya dengan open mic, Mas? Oh, nggih, Mbak Amanah. Mohon izin nggih. Silakan, silakan. Nggih, terima kasih. Nuwun sewu Bapak, saya izin bertanya. Saya setuju banget dengan gagasan yang disampaikan oleh Bapak tadi nggih, bahwasannya dengan membangun karakter ini fisik akan bisa mengikuti, karena dengan teman-teman lansia menjadi bahagia dan juga memiliki iman yang kuat, maka fisiknya juga akan meningkat. Nah, seperti yang Bapak tadi katakan nggih. Cuman yang ingin saya tanyakan Pak, ketika teman-teman lansia, ketika Bunda masuk ke dalam pesantren lansia, ini kan dengan kapabilitas yang kurang, berbeda-beda. Apakah wonten kelas khusus atau treatment khusus yang dilakukan kepada teman-teman lansia kados Bunda yang memang dikhususkan diberikan agar ibunda-ibunda niku bisa mengikuti kelas selanjutnya, Pak? Seperti apa treatmentnya? Untuk naik kelas gitu maksudnya? Okay. Jadi di kita yang pertama ini memang pendekatannya kebetulan kita dengan kiroati. Jadi ketika levelnya di tahfiz tahsin selesai, mereka bisa naik kelas nanti untuk proses menghafal. Ketika proses menghafal sudah, nanti proses tadabbur. Ketika di proses tadabbur ini baru nilai-nilai itu kita masukkan. Jadi strateginya memang beda, Mas. Kalau sudah sepuh, itu yang penting kita bersamai, nek bahasa Jawanya gitu, dalam kelaku meneh gitu kan, anak tepi dalil. Jadi menjalankan nilai-nilai agama dulu, baru nanti dikasih tahu dalilnya. Jadi lebih ke mereka berangkat dari mana. Kalau misalnya berangkat dari membaca, ya nanti belum bisa baca, nanti berangkatnya menghafal. Kalau misalnya berangkatnya dari mereka bacaan sudah bagus, menghafal, nanti ke tadabbur seperti itu untuk kurikulum agamanya. Kemudian untuk kurikulum interaksi sosialnya, kita tidak juga sekedar teori seperti yang kita sampaikan. Kita sudah ada teori lingkungan hidup, pembiasaan tentang pengelolaan sampah, kemudian tentang kebersihan lingkungannya. Karena tidak banyak orang tua itu sudah enggan untuk bersih-bersih. Kadang-kadang, wah ada cucuku, kenapa? Ya, tapi ternyata itu bisa jadi treatment, karena ternyata kita pernah mendapatkan 5 santri ODD, orang dengan gangguan demensia. Nah, ketika treatment ini diberlakukan, yang tadinya kepikunannya itu sudah lumayan akut gitu kan, itu bisa mengembalikan ke daya ingat kembali pelan-pelan. Itu dengan cara tadi, semakin mengingat huruf, semakin banyak doa, semakin pasrah ke Allah. Tadi yang bicara itu tidak lagi raganya, tapi rohaninya yang dibuat komunikasi. Nah, ternyata ketika rohaninya yang dipakai komunikasi, raganya ngikut. Mungkin kalau di hipnoterapi juga begitu. Disugesti, kita bilang nggak kuat, tapi ketika kita katakan kuat, maka tangan kita juga kokoh. Begitu juga dengan oma opa kita.
Ketika dia bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Tapi ketika kita temani, Oma bisa, Eyang bisa, itu kemudian alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Itu empiris ya, Mas, teorinya monggo nanti dikaji. Anjir. Terima kasih Bapak. Berarti untuk pendidikan karakternya itu juga ada jenjangnya Pak. Nah, terus buatan mak berdunduk oma opa diajarkan perihal yang berat-berat, tapi emang benar-benar dibangun dari awal untuk menjadi pribadi. Ada screeningnya dulu. Anjir. Terima kasih Bapak. Insya Allah di presentasi yang saya bagikan ada pola alur penerimaannya, di grafiknya ada. Baik, terima kasih kepada Mas Kevin atas pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi nih Pak yang ingin bertanya melalui kolom chat. Assalamualaikum, saya Sentia ingin bertanya Pak. Mohon maaf tidak bisa on mic karena suara di sekitar saya lagi ramai. Ada beberapa lansia yang belum sadar akan pentingnya kegiatan spiritual. Bagaimana tips untuk kita membimbing eyang-eyang kita agar paham tentang hal tersebut? Terima kasih sebelumnya. Baik, Mbak Cynthia ya? Iya, Mbak Cynthia. Cynthia Rizky Susanti. Iya, Pak. Baik. Jadi teorinya yang pertama salamatus sudur. Kita bersabar. Kita bagaimanapun juga sosok senior, kalau bahasa sosok orang tua adalah sosok yang perlu kita muliakan. Karena apa? Satu, beliau yang jelas senior kita, lahir dulu kita. Kita besar juga karena beliau. Walaupun bukan orang tua biologis, tetapi siapapun beliau ada orang tua ideologis kita. Yang seiman dengan teman-teman muslim, ya ideologisnya dengan teman-teman muslim, nanti dengan teman-teman Nasrani juga seideologis, orang tua ideologis teman-teman seagamanya. Nah ini saya pelajari bagaimana memuliakan ini benar-benar ketika saya belajar di Keuskupan Agung Semarang. Sehingga dengan Suster Rosalim boleh nanti berkunjung ke sana. Saya diajarin betul bagaimana membersamai lansia ketika akhir hayat bersama Tuhan. Itu dari pagi treatmentnya luar biasa. Maka ketika saya mengelola pesantren ini, beliau saja bisa, gereja bisa lakukan itu. Dahsyat sekali, keren, saya bilang. Keren sus, saya bilang. Saya mohon izin, saya terapkan yang sama di pondok saya. Akhirnya, yang pertama dilakukan adalah sabar. Seperti apapun beliau, itu orang tua kita, senior kita, yang tentunya wajib kita muliakan. Dan perintahnya tadi, ketika kita memuliakan beliau, hadiahnya apa? Surga yang paling tengah. Jadi di sini tidak memandang itu orang tua kita biologis atau bukan. Saya melihatnya di sini semua orang tua adalah orang tua kita ideologis. Kita merasa itu dimuliakan karena itu sesuatu yang wajib. Itu salamatus sudur ya, bersabar. Yang kedua, nggak usah banyak teori. Orang tua itu kalau banyak diceramain, satu nangkapnya juga sudah susah. Kemudian secara pengalaman juga tahuan juga beliau, lu apa gitu kan. Tahuan juga beliau, jadi nggak usah banyak diceramain. Cuman beliau ini ada satu kelemahan, motoriknya sudah tidak sehat. Teorinya sebetulnya tahu, pengetahuannya tahu, tapi kadang-kadang lambat responnya. Dan kedua ada kadang-kadang penyakit males. Kan sudah ada cucu, ngapain ngambil minum sendiri, ambilin dong kan gitu. Sehingga kebiasaan-kebiasaan itu dan kemudian dirubah di sini. Akhirnya di sini semua mandiri, semuanya ditemenin, hanya dibersamai, tidak harus dilayani full. Sehingga tadinya yang oma opa kita yang tadinya sudah manja sekali gitu kan, di sini akhirnya kembali seperti muda. Kenapa? Dia kembali berkumpul dengan teman sebayanya. Di sini di belakangnya ada yang sudah bonus 19 tahun. Kita biasanya 60, beliau sudah 79, ada yang 81. Luar biasa, bonus 21 tahun. Saya bilang, Bun, yang 60-nya buang. Bunda sekarang umurnya 21. Bunda umurnya sekarang 17. Jadi dengan yang lemah-lemah gitu akhirnya semangat lagi seperti itu. Seperti itu Mbak Setia. Ya nggak banyak teori ya di kita melakukan
lakukan itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Sentia atas pertanyaannya. Kepada Bapak Suberi Cendekia, tadi saya melihat Bapak mengacungkan tangan. Apakah Bapak ingin bertanya? Jika ingin bertanya, Ya. saya persilahkan, Pak. Subhanallah, senior saya guru beliau yang luar biasa hadir rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ketemu. Waalaikumsalam Pak dosen, apa kabar? Subhanallah. Ini ketemu Ustaz Win. Kebetulan rekan berbagi ini, saya juga menimba ilmu dari beliau. Cuman yang perlu saya tanyakan mungkin barangkali tadi yang diperkenalkan bunda-bunda. Ini bapaknya pada kemana ini Ustadz? Bapak-bapaknya. Kemarin waktu kunjungan saya terakhir masih Kenapa, ada bapak berapa ya? 4 ya? Ada empat bapak ya? Sekarang bundanya ada. Oh sekarang 8 ya 8. bapaknya. Yang pergi 8 betul. Sekarang bundanya ada sama ibu. Kalau bapak-bapaknya masih bertahan 4 itu? Masih. Yang sekarang yang non-mukimnya yang banyak 75. Kita kelasnya dari Senin sampai Jumat. Ya. Jadi home care-nya ya. Ini alhamdulillah juga ketemu teman-teman peserta yang masih muda-muda. Berarti ini kan peduli sama lansia. Ini Ustadz yang di mukim itu tetap Ustadz ngirim, berarti kan ngirim tenaga ya ke masing-masing rumah untuk baik mendampingi ibadahnya, terus mendampingi olah rogo dan yang ketiga tadi. Itu berarti kirim tenaga ke rumah masing-masing atau seperti home care yang kita lakukan atau gimana nih strateginya Ustaz? Ada relawan. Dapat relawannya ya, dari mana relawan, Ustaz ini? Saya juga pengen berguru itu. Saya agak sulit nih. Kemarin itu kirim surat ke SMK N8 Semarang yang punya tenaga caregiver itu juga ada kendala COVID ini sehingga tidak bisa diberikan siswa magang. Sebenarnya sih saya kepengen mendapatkan yang dari Semarang ya, dari SMK N8. Kemudian di Jawa Timur sendiri cuma ada 2 Ustaz, di SMKN Malang sama di Sidoarjo yang memang punya caregiver khusus untuk lansia. Lainnya belum ada ini. Barangkali Ustadz untuk yang di sana juga bisa ini didirikan untuk caregivernya dengan langsung praktek ke bunda-bunda tadi, mungkin barangkali sudah bisa dicetak SDM-nya. Nanti tolong dikirim ke Bojonegoro Ustadz kalau ada yang berminat ke Bojonegoro. Ini juga titip-titip mbak-mbak ini mungkin barangkali ada alumni perawat yang memang punya sertifikasi lansia, karena kemarin kelihatannya juga dipersyaratkan untuk mendampingi lansia harus sertifikat lansia ini Ustaz. Kayaknya tambah apa itu di perawatan itu juga ada sertifikasi khusus untuk lansia. Demikian, terima kasih Mbak Amanah sudah memberikan kesempatan untuk silaturahim dengan Ustadz Win. Saya senang sekali. Belum sempat, mohon maaf Ustadz, belum sempat silaturahim ke Banyu Biru lagi dan masih terkesan terus puncaknya. Dan kemarin saya ikuti mulai dari pengadaan air saya ikuti, kemudian masjidnya saya ikuti. Baru tahapan untuk mendoakan aja Ustadz, ikut berdoa. Insya Allah. Justru itu yang paling manjur itu. Ya, terima kasih Ustadz. Terima kasih Mbak Amanah sudah memberikan kesempatan untuk silaturahim. Mungkin yang lain nanti berikan kesempatan pada yang lain juga. Terima kasih. Saya juga termasuk lansia, ini sudah 63. Sama-sama Bapak Suberi, terima kasih atas penyampaiannya. Lalu ini Pak, ada lagi yang ingin bertanya. Dari Michelle Zairi. Assalamualaikum, saya ingin bertanya melalui chat. Apa saja metode pembelajaran yang disampaikan kepada para santri lansia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Yang pertama buat Pak dosen, Pak Kiai Haji Suberi, alhamdulillah beliau ini dosen juga, ulama juga. Saya sudah mengikuti kajian-kajian tentang birrul walidain, luar biasa keren. Beliau juga pendamping lansia. Insya Allah beliau pahalanya terus mengalir ya Pak, membersami anak-anak muda untuk mencintai orang tuanya, baik orang tua biologis maupun ideologisnya seperti itu. Tadi alhamdulillah kita ada MOU dengan Puskes, jadi kesehatannya kita ditopang oleh Puskes melalui program Posyandu Lansia, sehingga daerah-daerah binaan kita ini alhamdulillah beberapa sudah didirikan Posyandu Lansia, sehingga kita ada rutin pemeriksaan kesehatan oleh Posyandu Lansia. Karena santri tadi kan ada 3 ya, mukim yang pulang pergi sama santri resti. Mungkin yang ditanyakan Pak Haji Suberi tadi adalah yang santri resti ya, yang kalau di beliau itu programnya home care, kalau di kita santri resti, resiko tinggi. Jadi bed rest ada di rumah, sebagaimana teman-teman suster lakukan, mendoakan beliau, kemudian memberikan pengobatan kepada orang-orang tua kita. Kita juga melakukan memuliakan orang-orang tua kita juga sama. Datang kita doain, kita periksa kesehatannya, kita berikan PMT, memberikan makanan tambahan, dan itu nanti kalau jalan pelan mau ngambil bagian dari itu, boleh di Pak Suberi, itu juga luar biasa. Haji Suberi itu gerakannya juga dahsyat. Boleh kapan-kapan kalau jalan pelan mau mengambil bagian untuk mengunjungi 150 santri resti kita, itu juga dahsyat gitu kan. Bagaimana kita ngelihat ada sosok lansia, suami istri sudah lansia, kemudian tunanetra, ternyata anaknya yang nomor 3 atau terakhir lupa saya, itu ada ODGJ. Ketika beliau anaknya hilang karena ada gangguan jiwa, bayangkan. Kalau kita dalam kondisi seperti itu, bagaimana penanganannya? Itu sudah lansia dua-duanya, tunanetra, anaknya orang dengan gangguan jiwa. Nah itu tentu butuh penanganan. Alhamdulillah kita sudah ada MOU tadi. Kemudian untuk tenaga agamisnya, alhamdulillah kita MOU dengan IAIN Salatiga. Beliau mengirimkan SDM-nya. Untuk caregiver kita dengan LPK Serba Indo, rekan-rekan yang mau berangkat ke Jepang itu prakteknya di kita. Alhamdulillah kita sudah bersamai 21 caregiver yang mau berangkat ke Jepang, dan sudah semuanya alhamdulillah sudah berangkat. Ini menyusul tadinya bulan Januari ini harusnya sudah masuk lagi 11 anak magang yang caregiver yang mau ke Jepang itu, tetapi karena pandemi kita ada tunda. Kembali ke pertanyaan berikutnya dengan Mbak siapa tadi, lupa saya. Halo Mbak Amanah, Mbak siapa tadi, lupa saya pertanyaan berikutnya. Mbak Michelle, Pak. Mbak Amanah. Michelle Zairi. Halo. Halo. Ya, sambil nunggu Mbak Amanah, saya coba sampaikan tadi Pak Suberi, nanti insya Allah kita bisa bersama-sama, bisa saling kunjungi, bisa saling menguatkan. Insya Allah kita jadikan tren membahagiakan orang tua itu keren, memuliakan orang tua itu keren, baik keren di dunia maupun keren di akhirat. Keren di dunia karena kita akhirnya menjaga keseimbangan sosial, keren di akhirat karena Allah janjikan surga untuk barang siapa yang memuliakan orang tua. Kemudian metodenya yang pertama adalah metode di kita ada kelas. Kita ada sekolah lansia namanya. Kita ada kelas biasa, kemudian metode pembiasaan, dan juga metode outdoor. Outdoor itu kita ada program dolan kebun, yang kebun. Jadi kita pergi ke kebun, kita sedang penataan di atas itu nanti nanam bareng gitu. Nah, kemarin sempat airnya itu terkendala. Kita uji coba samping kamar ibu ini tadinya gang kecil itu kita kasih tanah buat bercocok tanam, ternyata seru. Nah, alhamdulillah di lahan kita yang baru ini, lahan pondoknya 2000 meter, kemudian lahan pertaniannya kita ada 50.000 meter, dan ini sedang proses pipanisasi untuk sumber air di pertanian. Kita nanti pakai hidroponik dan juga polybag untuk yang samping-samping asrama seperti itu. Itu metode tulan kebun. Kemudian menyangalas kita ada hutan sedikit, alhamdulillah sudah dibeton semua oleh pemerintah daerah,
dan di tanah bengkok juga sudah, sehingga kita bisa bermain di situ. Kemudian lumas sawah. Jadi kita alhamdulillah walaupun pegunungan masih ada area persawahan, pemandangannya luar biasa dengan view opening ke depan. Kemudian di sisi kiri ada Gunung Mungkaran, ke belakang ada Gunung Merbabu, dan nun jauh di sana Gunung Lawu itu kelihatan dari kita seperti itu. Itu sih kelas, kemudian pembiasaan dan juga outdoor untuk diajak keluar seperti itu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih kepada Bapak Winarno atas jawabannya. Tadi pertanyaan dari Mbak Michelle Zairi sudah terjawab ya, Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Pak. Dari Mbak Aflaha Lutfia. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya bagaimana untuk membangun kelekatan kita dengan para lansia mengingat jarak usia kami yang cukup jauh. Baik. Membangun kedekatan orang tua ya? Iya Pak, kelekatan karena kan usia kita dengan lansia kan cukup jauh gitu Pak. Nah, bagaimana cara membangun kelekatannya? Baik, kalau di ilmu pendidikan, ketika kita disuruh ngajar anak-anak, jadilah kita seperti anak-anak. Rasulullah SAW juga menyampaikan kita bergaulah dengan lawan bicara kita, dengan siapa yang akan kita bergaul itu sesuai dengan kondisinya. Nah, sehingga kita, walaupun kita anak muda, bayangin kita ini sepuh. Kita ini nanti sepuh. Kalau orang sepuh itu kayaknya ngapain gitu kan. Nah, kita mencoba trans ke sana sehingga kita bisa jadi ketika mendampingi lansia, banyak lansia, kita ini juga harus sering screening, menyegarkan kembali karena kita terlalu banyak trans. Ketika kita dapati orang yang ODGJ, bagaimana membahagiakan misalnya. Contoh nih saya dulu dengan Pak Indra misalnya, atau dengan yang lain, kebetulan ini dua-duanya sudah almarhum. Nah, ini ketika kita pengen hadir ke beliau, kita jadi seperti beliau, latar belakangnya beliau dulu apa, misalnya ternyata beliau ini dulu wartawan. Ngomongnya dengan ala mereka. Kehidupannya ternyata beliau dulu sering bernyanyi. Kita masuk, yuk Pak ajak nyanyi. Jadi kita dengan mengenali personalnya si lansia dulu. Makanya di kita itu ada screening didialogin sama anaknya, di rumah seperti apa, agamanya seperti apa, dulu latar belakangnya apa. Itu fungsinya adalah mengenali, kita masuk melalui dunia beliau yang sudah lampau. Syukur-syukur kita menemukan celah di mana beliau paling bahagia di situ, paling menyukai sesuatu itu, kita masuk pakai itu, baru kita masuk ke dalam agenda kita mau menyampaikan apa, selami masa lalunya, selami pribadinya baru kita sampaikan. Kemudian setelah itu pun bahasanya adalah bahasa di orang tua tidak boleh menggurui. Karena tadi senior itu juga duluan, sudah lebih dulu ngelihat tahu teorinya, sudah lebih dulu tahu pemahamannya. Jauh mereka lebih tahu daripada kita. Nah, persoalannya beliau ini sekarang ini posisinya responnya sudah berkurang. Dia ingatnya berkurang. Paling dia nanti baru ingat, oh iya saya ingat. Jadi posisi seperti itu, Mbak. Ya banyak tip-tip yang lain sih. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Aflaha atas pertanyaannya. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir dari webinar kali ini, nggih, Pak. Nah, namun sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya juga nih kepada Bapak Ahmad Winarno. Kira-kira apa harapan Bapak Winarno kepada generasi muda Indonesia terhadap lansia? Baik, terima kasih. Jadi harapan saya berbuatlah sesuka hatimu, semaumu, tapi ingat kamu nanti juga mau tua. Jadi gitu. Mau ngormatin orang tuamu, mau enggak, terserah. Karena perintahnya sudah jelas, hormati orang tua, hadiahnya surga. Tapi kalau nggak mau, silahkan. Maka
baik-baik ketika kita ketemu orang tua, baik-baik ketika kita masih ada orang tua. Karena kita nanti mau tua. Bagaimana perilaku kita terhadap orang tua? Bayangin, kita nanti mau diapakan ketika tua. Udah gitu aja. Kalau kita pengen dimuliakan, ya hari ini kita memuliakan orang tua. Kita pengen mengerti, pengen dimengerti ketika nanti tua, ya hari ini kita harus mengerti terhadap orang tua, siapapun dia. Orang tua biologis kita, mau orang tua ideologis kita, mau orang tua sesama kita yang lain, seperti itu. Intinya, ada ayat yang menarik, khairunas anfa'uhum linnas, perintahnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik manfaatnya untuk manusia lain. Tidak disebutkan di situ sukunya, agamanya, imannya. Maka ketika itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika lihat nenek-nenek buta tukang ngatain Kanjeng Nabi, ngomongin Kanjeng Nabi, tapi justru setiap hari dia menyuapi orang itu. Menyuapi orang itu. Saking sabarnya beliau mendoakan, berharap beliau ini kelak menjadi nenek-nenek yang solihah, nenek-nenek yang dekat dengan surga. Apa yang terjadi ketika Kanjeng Nabi wafat? Ini nenek-nenek yang tukang ngatain malah nggak wafat-wafat, masih hidup. Maka Umar bertanya, kebiasaan apa wahai sahabat? Kebiasaan Rasul yang tidak ditunaikan. Oh, ada pekerjaan satu lagi. Nyuapin nenek-nenek di pojokan yang cerewet itu. Yang tukang ngatain Nabi. Maka Umar melakukan, menggantikan. Akhirnya nenek-nenek itu bertanya, kamu ini siapa? Saya yang biasa melakukan yang nyuapin kamu. Bukan, dia biasanya lembut, orangnya baik. Kemudian dia tahu betul bedanya Umar dengan itu. Terus kemana orang itu? Orang itu sudah wafat. Lah emang kenapa? Yang wafat barusan adalah Rasulullah SAW. Dan hari ini saya meneruskan, saya Umar meneruskan kebiasaan beliau. Maka beliau menangis kemudian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa. Dia tidak melihat beda agama, dia tidak melihat siapa dia, tetapi dia dihormati oleh Rasulullah SAW. Hendaknya kita juga demikian. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Winarno, Masya Allah Pak, luar biasa sekali Pak penyampaian pada hari ini, pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak juga semoga dapat tersampaikan kepada teman-teman peserta yang lain, dan harapan Bapak kepada generasi muda yang ada di sini semoga juga bisa kami wujudkan gitu kan ya Pak. Nah, karena sebentar lagi waktunya akan berakhir, sangat disayangkan sekali karena hanya 1 jam. Mungkin selanjutnya teman-teman yang sedang off cam bisa dinyalakan dulu kameranya karena kita akan ada sesi foto bersama. Ya, kapan lagi kita bisa foto bersama dengan Bapak Ahmad Winarno dan Bapak Suberi dan teman-teman yang lain. Gitu ya teman-teman, Mas, silahkan on boleh cam. dipegang kameranya biar kelihatan semua. Sorry. Terus mundur. Nanti untuk operator mungkin bisa memberi aba-aba apakah teman-teman peserta sudah siap semua untuk difoto bersama. Oke. Nah, mohon izin ya Bapak Ibu. Ketika hitungan 3 saya akan melakukan screenshot. Terus monggo silahkan yang mau pose silahkan. Oke Mas Evin. Turunin. Ya, turun dikit. Nah, sampun Bapak. Nah, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu. Sekali lagi. Mungkin saking pesantren lansia wonten pose khusus ngeten atau kayak gini atau kayak gimana? Napa boten wonten? Bundanya dada aja gitu ya. Kalau lansia gini, kita punya ini bukan kampanye, memang ini L ya. L. Oh, L ya, L. Oke. Terus pose L ya. Saya 1. Nah, kalau jalan pelan mungkin digandeng nih, jalan pelan. Simbol lansia, Ustaz. Untuk lansia ya. 1, 2, simbol lansia. 3. Oke. Terima kasih semuanya.
Matur nuwun Mbak Amanah. Terima kasih Mas Kevin. Nanti fotonya bisa dikirim melalui WhatsApp grup ya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan yang saya dapatkan dari webinar kali ini. Jadi, Pondok Pesantren Lansia Raden Rahmat alamatkan di Dukuh Kerajaan, Desa Gedong, RT 3 RW 1, Kecamatan Banyu Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Untuk teman-teman yang ingin berkunjung dan main bersama para lansia, bisa ke pesantren Lansia Raden Rahmat. Nah, kemudian pesantren Raden Rahmat ini memiliki visi untuk menjadi pusat pembinaan lansia, keluarga lansia, perawat lansia yang berbasis nilai-nilai budi luhur yang dikelola secara profesional, berkesinambungan dan jangka panjang. Melalui program Sekolah Lansia, Pesantren Lansia, Posyandu Lansia, Segar Mulia, Home Care, dan Atensi Dukungan Keluarga, kini Yayasan Pitutur Luhur mendampingi sekitar 230 lansia yang berada di 3 kecamatan di Kabupaten Semarang, yaitu Banyu Biru, Banca, dan Pabelan. Nah, fokus dari pesantren Raden Rahmat ini yaitu olah rogo, olah roso, dan olah jiwa. Karena di saat raga kita tidak lagi muda, terus menua dimakan usia, jiwa kita harus tetap terus tumbuh menjadi lebih dewasa, agar rasa kita semakin peka mendekat kepada Sang Pencipta. Nah, lembaga pesantren Raden Rahmat sama seperti pesantren anak-anak dan remaja pada umumnya. Namun di sini lebih berfokus pada lansia untuk lebih berdaya. Kalau panti jompo lebih ke pelayanan kesehatan. Sementara pesantren Raden Rahmat tidak hanya raganya namun juga masuk ke dalam jiwanya. Seperti diajarkan mengaji, membiasakan puasa, membiasakan sholat berjamaah, membaca dan menghafal Al-Qur'an. Nah, itu mungkin kegiatan spiritualnya. Lalu untuk aktivitas sosialnya seperti dengan mengelola dan mendaur ulang sampah karena hal tersebut juga bisa meningkatkan daya ingat. Begitu teman-teman. Nah, itulah kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan saya ingin menginfokan kembali bahwa saat ini Jalan Pelan sedang melakukan open donasi yang akan disalurkan kepada lansia sekitar yang membutuhkan. Donasi dapat berupa uang ataupun barang. Donasi berupa uang dapat dikirimkan melalui OVO atau Dana dengan nomor 0857 1276 2442 atas nama Sri Diah Ayu. Dan untuk info lebih lanjutnya mengenai donasi, silakan teman-teman dapat mengunjungi Instagram @jalanpelan.id. Selain itu, pesantren Lansia Raden Rahmat juga membuka donasi yang bisa dilakukan secara tunai ke nomor rekening 79999333372 Bank Syariah Mandiri atas nama Pesantren Lansia Raden Rahmat dengan kode antar bank 451. Nah, kemudian untuk peserta dimohon untuk mengisi link presensi dan feedback untuk kebutuhan sertifikat. Diharapkan untuk tidak keluar dari grup WhatsApp sebelum sertifikat dibagikan, karena info mengenai sertifikat akan diberitahukan lebih lanjut melalui grup WhatsApp. Oke kakak. Ya, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ahmad Winarno yang telah berkenan hadir dan menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta atas antusiasnya di webinar ini, dan terima kasih juga kepada tim Jalan Pelan yang telah membantu menyukseskan acara pada pagi hari ini. Saya Amanah Fajarias Nafia Kasari, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama webinar tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Salam jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih kakak. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih. Salam Matur juga nuwun. kepada para juga Pak lansia. Winarno. Terima kasih. Sama-sama Terima Pak. kasih. Terima kasih Ustadz. Sampai ketemu Ustadz. Ditunggu tamu Ustadz. Mohon maaf. Pak. Nanti mungkin tim Jalan Pelan bisa main-main ke pesantren Raden Rahmat nih Pak. Iya nanti ditemani saya juga. Siap Pak.